Lebih dahulu saya mohon maaf kepada kita semua atas tidak dapat bersama-sama dengan kita pada minggu lepas. Saya tidak berada di sini, saya tidak berada di kampung ini karena ada beberapa hal yang harus dibuat. Ada yang prinsip kembali ke kampung istri dan beberapa urusan harus selesai kembali di sini. Jadi tidak ada yang tertanya-tanya mana si gembala tidak ada di rumah sidang. Ya, saya kembali ke kampung istri pada minggu lepas. Ya, seperti itu. Baik, saya ingin mulakan firman Tuhan pagi ini dengan satu cerita yang biasa didengar. Ada seorang pribadi yang ingin membuat satu cincin emas. Jadi dia bertemu pada seorang tukang besi atau tukang buat cincin pada waktu itu. Dia berikan sedikit emas kepada dia dan dia berkata kepada tukang cincin pada waktu itu, hasilkan satu cincin yang istimewa untuk saya. Jadi itu dia katakan kepada tukang pembuat cincin pada waktu itu. Jadi tuliskan sesuatu pada cincin itu, sesuatu yang sangat istimewa yang membuatkan saya sentiasa ingat akan cincin itu. Jadi beberapa waktu si tukang pembuat cincin juga sangat bingung apa yang harus saya tulis buat pada cincin yang dia minta. Berpikir dari satu perkataan yang terlintas di pikiran dia. Akhirnya dia mulai buat cincin itu dengan baik dan dia tulis satu perkataan pada cincin itu. Pada waktu dia panggil itu pemilik cincin dia itu, pemilik ambil cincin itu dan dia mulai memakai dan dia melihat satu perkataan tertulis. Dia katakan dalam bahasa Inggris, "This will all pass." Yang mana membawa maksud dalam bahasa Melayu dia bilang, ini semua akan berlalu juga. Atau kalimat yang cukup sederhana yang tertulis pada cincin itu. Jadi dia tidak tahu apa sebenarnya maksud si penulis membuat cincin itu tulis perkataan seperti itu pada cincin dia. Jadi satu ketika dia sedang berada di rumah, dia sedang dalam depresi, dia sedang dalam masalah, dia sedang di dalam persoalan, dia tidak tahu membuat apa. Jadi dia melihat pada cincin itu, dia terlihat perkataan itu, ini semua akan berlalu juga. Jadi dia sadar ya, masalah ataupun persoalan hidup saya sekarang ini tentunya akan berlalu. Dan melihat cincin itu, dia disadarkan bahwa apa yang dia alami pada waktu itu akan berlalu. Suatu ketika dia dalam keadaan yang senang, dia sedang gembira, dia sedang bersuka cita, dia melihat kembali pada cincin itu, tertulis perkataan yang sama, ini semua akan berlalu juga. Jadi dia segera disadarkan kembali dalam kegembiraan dia, di dalam sukacita dia, sebenarnya juga akan berlalu. Ada waktu untuk hal-hal seperti itu akan berlalu. Jadi dia kembali sadari, jangan terlalu gembira, jangan terlalu syok, harus menjadi siap sedia pada hal ini akan berlalu. Lanjut pada firman Tuhan, mari kita lihat terlebih dahulu firman Tuhan ini. Bukan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca di sini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sudah coba ya. Lihat dalam perjanjian baru tidak ada pengkhotbah. Di dalam perjanjian lama baru ada. Oke. Saya akan baca di sini Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ke-15. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun,
Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang waktu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah lihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini adalah satu kata-kata yang disampaikan oleh Salomo, Raja Israel yang ketiga dan yang terakhir, tentang waktu Tuhan dalam hidup manusia. Dalam cerita kita sebentar tadi saya katakan bahwa orang yang melihat cincin dia cepat sedar karena ada perkataan yang tertulis, semua ini akan berlalu juga. It will all pass. Semua akan berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita sadar dengan jelas firman Tuhan mengatakan di sini bahwa segala sesuatu punya waktu. Segalanya pasti akan berlalu di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang waktu, saya boleh katakan kepada kita semua, di mana waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh ditahan, dan tidak akan pernah ada manusia yang dapat kasih stop waktu walaupun satu saat. Di mana waktu akan terus berjalan, waktu akan terus berdetik. Satu saat di depan kita tidak akan dapat mampu untuk menahannya, bahkan untuk mengembalikan waktu tersebut. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil, dan tidak akan pernah ada manusia yang mampu melakukannya, hanya Tuhan. Jadi waktu demi waktu keadaan akan semakin berubah-ubah. Tidak ada waktu yang kembali tetap sama. Pastinya akan ada perubahan. Di mana segala sesuatu yang kita alami itu akan berlalu, itu akan berubah. Karena firman Tuhan dia katakan banyak tentang waktu di sini. Waktu untuk menabur, waktu untuk menuai, untuk menangis, untuk bersukacita, semua ada waktunya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mau menegur kita tentang beberapa perkara. Tidak banyak. Hal yang pertama yang harus kita tahu dalam firman Tuhan sebenarnya yang telah kita baca sebentar tadi, hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kesadaran. Katakan pada diri kita sendiri, kesadaran. Apa itu kesadaran? Kita mengakui ataupun kita tahu apa yang kita alami sekarang ini. Itu yang dimaksudkan sekarang. Kalau orang yang tidak sadar, dia tidak akan punya perasaan, dia tidak akan tahu apa yang dia sedang alami. Ini manusia yang tidak sadar, sama seperti seorang yang sedang mabuk terus. Kalau mabuk biasa-biasa itu masih sadar.
Tetapi kalau orang yang sudah mabuk terus, dia tidak akan sadar. Apa yang dia buat dia tidak tahu. Apa yang sedang terjadi pada dirinya dia tidak tahu. Tapi kalau manusia yang normal itu harus manusia yang sadar. Jadi kita semua adalah manusia yang sudah sadar, kita normal. Amin. Jadi yang mabuk di sini kan betul lah. Jadi namanya kita adalah manusia yang normal, kita harus sadar. Pertama ini harus ada dalam diri kita. Apa yang harus kita sadari? Ya. Harus kita sadari di mana setiap waktu kehidupan kita itu adalah pemberian Tuhan. Ada waktu yang kita alami kita tidak suka, ada waktu benda-benda itu kita suka. Kenapa harus kita sadari ini? Karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan alami benda-benda tersebut. Ya. Kalau kita katakan, ya Tuhan, kenapa saya alami hal-hal seperti itu? Seringkali mempersoalkan Tuhan dengan perkataan, memulai perkataan kenapa? Tuhan, kenapa hidup saya susah? Tuhan, kenapa hidup saya miskin? Tuhan, kenapa saya selalu saja ditimpa masalah? Kenapa Tuhan? Kenapa? Wah, kenapa Tuhan? Mempersoalkan Tuhan tentang keadaan hidup kita. Sekali lagi firman Tuhan hari ini untuk kita, itu semua sudah ditetapkan Tuhan untuk kita alami sesuai dengan waktu dan keadaan yang akan kita alami, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Jadi kita harus sadar, sangat-sangat harus sadar, itu adalah waktu Tuhan bagi kita. Kalau kita berpikiran bahwa waktu itu bukan waktu Tuhan, kita ini akan jadi manusia yang sangat-sangat tidak teratur. Kita tidak akan ada punya arah tujuan. Bahkan kita akan bertindak sendiri tanpa penyertaan daripada Tuhan. Kita bertindak sendiri tanpa meminta penyertaan daripada Tuhan. Dan pastinya terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Itu kalau kita tidak sadar. Tetapi pada waktu kita sadar bahwa waktu Tuhan itu sentiasa ada dalam diri kita, sentiasa mengikuti kita, dalam apapun keadaan kita alami, kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Hidup kita sentiasa teratur, tidak akan mampu untuk menghadapi semuanya. Amin. Jadi sadarilah waktu Tuhan sudah ditetapkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sedang mengalami kesusahan hari ini, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Jangan kita mempersalahkan Tuhan, engkau salah karena engkau membuat hidup saya susah. Jangan mempersalahkan Tuhan. Karena di dalam kesusahan kita, itu pasti akan berlalu. Amin. Tidak ada benda yang terus sekali. Kita susah, itu berlalu, kita akan terima sendiri. Kalau waktu kita senang, sadarlah Tuhan masih menyertai kita, Tuhan akan mengatur hidup kita, pasti akan berlalu juga. Karena itu kita sentiasa bersedia tentang waktunya Tuhan. Yang pertama dan hal yang kedua terakhir adalah berserah. Berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup kita sesuai dengan rencananya. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Saya di dalam kesusahan, saya di dalam masalah sekarang ini Tuhan. Jadi saya serahkan hidup saya padamu, biar Tuhan mengatur hidup saya. Pada waktu kita mengambil keputusan, kita Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya jamin bila kita semua percaya bahwa hidup kita akan baik, akan diatur dengan lebih baik. Kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Tetapi pada waktu kita memutuskan bahwa biar saya atur hidup saya sendiri, bukan Tuhan atur hidup saya mau atur hidup saya sendiri. Ada ramai orang manusia, ada ramai orang mengambil keputusan seperti itu juga. Di mana dia keputusan dia tidak minta berserah pada Tuhan, tetapi dia mau mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia membuat keputusan keinginan dia sendiri tanpa penyertaan daripada Tuhan, tanpa berdoa pada Tuhan, yang berakhir dengan tragedi yang sangat-sangat tidak diingini manusia. Kalau dia mungkin gembira, dia akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik juga di depan Tuhan. Dalam kegembiraan dia melakukan kegembiraan, suka-suka buat benda yang tidak baik.
Dan pada waktu berhadapan dengan masalah, tidak meminta pertolongan daripada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri sendiri. Manusia yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup dia, apabila jatuh dalam masalah, dia akan ambil keputusan yang sangat-sangat tidak diingini oleh manusia. Saya boleh katakan, boleh terjadi, mungkin orang itu boleh bunuh diri seperti itu. Banyak terjadi kayak seperti itu. Jadi dalam masalah dia ambil keputusan yang sangat singkat, bunuh diri. Kenapa? Karena tidak sudah, dia tidak berserah pada Tuhan akan hidup dia. Menyesal akan perbuatan dia, tidak datang pada Tuhan, ambil keputusan bunuh diri. Dan itu perbuatan yang sangat jahat. Jadi untuk hari cukup dua perkara untuk kita tenang dalam diri kita. Ingat akan waktu Tuhan. Pertama, sedar waktu yang kita alami adalah waktu Tuhan. Dan yang kedua, berserah pada Tuhan. Kita di dalam kesusahan, kita dalam kesenangan, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengatur hidup kita menjadi insan, menjadi orang yang lebih baik dan sentiasa tetap dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Pada waktu kami sedang dalam kesenangan, Tuhan sadarkan kami bahwa waktu itu tidak akan berlalu. Karena kami tidak hanyut dengan kesenangan, tetapi kami tetap memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam waktu kami dalam kesusahan jauh pada surga, sertai hidup kami di surga, kami berserahkannya kepada-Mu. Biar Tuhan mengatur hidup kami dan jangan biarkan kami berjalan sendirian sehingga kami mengambil keputusan yang tidak benar di depan. Tetapi yang di surga, Kau pimpin hidup kami. Walaupun dalam kesusahan, kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan waktu itu akan berlalu juga di mana Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik dan terbaik bagi hidup kami sebagai surga. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami kesadaran, mampukan kami untuk terus bersandar berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, berserah pada waktu Tuhan yang terindah di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian. Dan seterusnya saya menjemput semua yang melayani pada minggu depan. Baik, sementara juga menunggu yang lain di depan, saya juga ingin memperingati kepada kita semua, khusus bagi yang belum dibaptis 12 tahun dan ke atas yang belum dibaptis, sila beri nama kamu dan nomor IC kamu, WhatsApp saya secara personal saja, atau di dalam grup seperti itu, karena bermula pada minggu ke depan yang akan memulaikan satu kelas baptisan kepada kita semua bagi mereka yang belum dibaptis 12 tahun dan ke atas. Boleh mengerti ya? Beri saja nama kamu melalui WhatsApp kepada saya secara personal, boleh juga di dalam grup jemaat bisa di sana. Perlu berikan nama Anda. Yang tidak hadir perlu kasih tahu saya. Baik.